Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Desa Sumberharjo dikenal sebagai salah satu desa yang cukup maju di wilayah itu. Deretan rumah permanen berdiri rapi di sepanjang jalan aspal yang menghubungkan pasar desa, terminal kecil, dan kawasan pertokoan sederhana. Setiap pagi, aroma tempe goreng, sambal terasi, dan nasi hangat menguar dari dua warung penyet yang saling berhadapan, warung penyet Bu Nani dan warung penyet Pak Rendra. Kedua warung itu sudah lama menjadi tempat makan favorit warga. Bahkan sejak bertahun-tahun lalu, mereka dikenal sebagai pesaing sejati. Sama-sama menjual ayam penyet, lele goreng, tahu tempe, dan sambal ulek dadakan. Harga pun mirip. Pelayanannya pun serupa. Dulu, pembeli terbagi hampir seimbang setiap hari. Siang hingga sore, kedua warung selalu tampak ramai. Namun semuanya berubah sejak sekitar 3 bulan terakhir. Warung Bu Nani mendadak mengalami lonjakan pengunjung yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari pagi hingga menjelang maghrib, kursi-kursi plastiknya nyaris tak pernah kosong. Antrean pesanan mengular hingga ke halaman rumahnya. Para tukang ojek, buruh proyek, pegawai toko, ibu-ibu pasar, sampai anak sekolah, berbondong-bondong duduk menunggu sambal khas Bu Nani yang selalu disajikan fresh dan pedas menyengat. Sementara itu, warung Pak Rendra semakin sepi. Piring-piring yang biasa cepat kosong kini sering hanya terisi 1-2 porsi dalam sejam. Bangku kayunya kosong, meja-meja berdebu tak cepat dibersihkan karena jarang terpakai. Bahkan terkadang hanya suara kipas angin tua yang berdecit menemani Pak Rendra menunggu pembeli yang tak kunjung datang. Pak Rendra bukan pengusaha baru. Ia merintis warung penyetnya sejak muda. Semua menu dikerjakannya sendiri bersama istrinya. Dahulu, ia dikenal piawai meracik sambal bajak dan sambal bawang. Sampai bertahun-tahun, rasanya tak pernah kalah dari milik siapapun. Maka ketika melihat warung Bu Nani yang mendadak penuh sesak setiap hari, hatinya terbakar iri. Tumben bisa seramai itu, gumamnya suatu sore sambil memperhatikan warung seberang dari balik tirai bambu. Ditengoknya buku catatan penjualan. Angkanya menurun tajam, jauh dari biasanya. Modal sering nyaris tak kembali. Bahkan 2 karyawannya terpaksa dirumahkan karena tak sanggup lagi membayar gaji. Dalam benak Pak Rendra, kesimpulan cepat pun terbentuk. Tidak mungkin cuma karena rasa, pasti ada sesuatu. Mulailah ia mengaitkan semua dengan pikiran yang semakin gelap. Desa itu terkenal memiliki banyak cerita mistis, mulai dari kuburan tua di kebun pisang hingga pesantren yang katanya dulu jadi pusat tirakat para kiai sepuh. Dalam bisik-bisik warga, hal-hal gaib bukan sesuatu yang asing. Ketika seseorang tiba-tiba sukses, cepat sekali tuduhan memakai penglaris atau dukun terlontar. Dan itulah yang dilakukan Pak Rendra pada Bu Nani, diam-diam, dalam hatinya. Dia pasti pakai jalan gelap, gumamnya kesal. Gak mungkin cuma masakan bisa segitu larisnya. Namun Bu Nani sendiri tidak pernah berubah. Sejak awal, ia hanyalah ibu rumah tangga sederhana yang membuka warung kecil karena kebutuhan hidup. Perangainya lembut, jarang bicara kasar, dan selalu tersenyum kepada siapapun. Ia bangun pukul 3 pagi setiap hari untuk menyiapkan bahan masakan, membersihkan ayam, menyiangi cabai, mengulek bawang dan terasi secara manual tanpa blender. Satu hal yang menjadi kebiasaannya sejak lama adalah meminta bantuan Nenek Hadijah. Nenek itu tinggal di sebuah rumah bilik bambu di belakang dapur Bu Nani. Usianya diperkirakan lebih dari 70 tahun, tubuhnya kecil dan kurus, punggung sedikit bungkuk. Rambut putihnya selalu tersisir rapi dan tertutup kerudung lusuh warna coklat tua. Ia jarang berbicara panjang kecuali jika ditanya. Yang paling khas dari Nenek Hadijah adalah kebiasaannya berdoa sebelum memasak dimulai. Setiap pagi, sebelum wajan dipanaskan dan sambal diulek, Nenek Hadijah akan duduk di sudut dapur menghadap kiblat. Tongkat kayunya ada di samping lutut, tasbih kecil melingkari jemari keriputnya. Ia membaca doa-doa pelan, lirih hampir tak terdengar, namun nadanya begitu tenang, seperti lantunan zikir yang tak tergesa. Bu Nani selalu menghormati itu. Ia tak pernah mengganggu ritual singkat sang nenek. Kadang hanya berdiri menunggu di ambang pintu dapur sambil membawa keranjang bahan masakan. "Nek, kalau sudah selesai, kita mulai masaknya ya," ucapnya lembut. Nenek Hadijah hanya mengangguk kecil.
Tak lebih. Tidak ada jimat, tak ada kemenyan, tak ada tulisan raja atau simbol aneh. Hanya doa dan kesunyian pagi. Dan anehnya, sejak Nenek Khadijah rutin membantu sejak sekitar 3 bulan terakhir itulah, warung Bu Nani mulai benar-benar ramai. Namun Bu Nani sendiri tidak merasa melakukan hal yang berbeda selain bekerja lebih sabar dan rajin. Menurutnya, Nenek Khadijah hanyalah orang tua yang ikut membantunya berdoa dan menjaga kebersihan dapur. Tetapi dari mata Pak Rendra, semua tampak mencurigakan. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik nenek itu dari jauh, berjalan perlahan tiap subuh keluar rumah, membawa tas kain kecil entah berisi apa, pulang menjelang matahari terbit. Tak pernah ada yang tahu benar kemana tujuannya. Apa benar cuma berdoa? Pikir Pak Rendra. Setiap melihat antrean panjang di depan warung Bu Nani, dadanya terasa sesak. Setiap mendengar tawa pembeli di seberang jalan, kepalanya makin panas. Ia mulai membenci bukan hanya Bu Nani, tapi juga sosok nenek tua yang dianggapnya biang segala keberuntungan itu. Dan sejak hari-hari itu pula, kecurigaan berubah menjadi niat buruk, sebuah langkah menuju jalan gelap yang tanpa ia sadari akan menyeretnya ke kehancuran. Pagi itu pasar Sumberharjo ramai seperti biasa. Deretan lapak sayur berjejer rapat, aroma ikan asin bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan semalam. Teriakan pedagang saling bersahutan, menawarkan cabai merah yang mulai mahal, tomat segar dari lereng gunung, dan ayam potong yang masih hangat karena baru disembelih. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Rendra berjalan dengan wajah kusut, membawa keranjang belanja kayu yang sudah mulai lapuk di sudut-sudutnya. Biasanya, belanja ke pasar adalah rutinitas yang menyenangkan baginya. Ia kerap bertegur sapa dengan sesama pedagang, bercanda saat menawar harga, indul dalam senda gurau kecil sebelum kembali ke warung. Namun hari itu langkahnya berat. Hatinya penuh perhitungan, modal makin menipis, stok terbuang karena tak laku, dan pelanggan satu persatu berpindah ke warung penyet sebelah. Setiap lembar uang yang ia keluarkan terasa seperti luka kecil yang tersembunyi. Rendra berhenti di lapak sayur langganannya. Ia sedang memilih cabai saat telinganya menangkap percakapan dua pedagang perempuan di sebelah. Kamu tahu nggak nenek yang tinggal di belakang warung Bu Nani itu? Tanya salah satunya sambil menyortir bayam. Oh, Nenek Khadijah? Iya, sering kelihatan sebelum subuh jalan sendirian bawa tas kain kecil, jawab pedagang lainnya seraya menimbang kentang. Malam-malam gitu, loh. Kadang jam 2 atau jam 3 sudah melintas depan rumah orang. Entah mau kemana. Pak Rendra refleks memalingkan telinga, pura-pura menghafal daftar belanja. Napasnya sedikit tertahan. Pedagang pertama menambahkan dengan suara lebih pelan. Katanya dulu dia abdi dalam di pesantren tua dekat kebun bambu sebelah barat desa itu. Pesantren sepuh yang sekarang tinggal reruntuhan. Dulu tempat para kiai sakti tirakat. Ilmu-ilmu berat katanya. Rendra tercekat. Pesantren tua itu bukan kabar asing. Semua warga Sumberharjo mengenal lokasinya, bekas bangunan kuno yang konon dibakar pada masa penjajahan dan ditinggalkan begitu saja. Anak-anak sering dilarang mendekat karena banyak yang mengaku mendengar suara azan tanpa wujud atau melihat lampu menyala di balik reruntuhan. Kok bisa sekarang tinggal sama Bu Nani ya? Tanya pedagang lainnya. Entahlah, jawab temannya. Orang-orang bilang, dia disuruh pindah karena dulu terlalu sakti sampai ditakuti. Percakapan itu terputus ketika seorang pembeli datang. Tapi kata-kata yang sempat terdengar itu sudah terlanjur menancap dalam kepala Pak Rendra. Ia melanjutkan belanjanya dengan gelisah. Setiap langkah terasa makin berat seolah pikirannya penuh bayangan hitam. Di dadanya, amarah bercampur rasa takut. Abdi dalam pesantren tua, laku tirakat, ilmuwan sakti. Kepalanya terus memutar kata-kata itu. Ketika selesai belanja, Rendra berjalan pulang melewati jalan utama desa. Pandangannya tak henti tertuju ke arah warung Bu Nani dari kejauhan, yang tampak ramai seperti biasa. Beberapa sepeda motor terparkir berderet, pengunjung tampak berlalu lalang membawa bungkus makanan. Di dadanya, muncul keyakinan yang semakin mengeras. Penglaris, pasti itu. Setibanya di warungnya sendiri yang tampak sepi, amarah Rendra kehilangan wadah. Dalam sekejap, pikirannya tak lagi mencari bukti. Ia merasa sudah menemukan kebenaran versinya sendiri. Tanpa menurunkan barang belanjaan, ia malah menyeberang jalan menuju warung Bu Nani. Saat itu waktu masih menjelang siang.
Para pembeli sedang menikmati makan siang mereka. Riuh suara sendok bertubrukan dengan piring, percakapan ringan, dan sesekali tawa terdengar memenuhi warung itu. Ketika Rendra datang dengan wajah merah padam, suasana seketika mereda. Bu Nani yang sedang menuangkan sambal ke piring seorang pelanggan menoleh heran. "Bu Nani?" Rendra menghardik tanpa permisi. "Kamu itu pakai dukun, ya?" Semua mata langsung tertuju pada mereka. Bu Nani terkejut. Tangannya gemetar hingga sendok sambal nyaris terjatuh. "Apa maksudnya, Pak Rendra?" tanyanya perlahan. Rendra melangkah lebih dekat. "Jangan pura-pura nggak tahu. Tiba-tiba warungmu rame luar biasa. Terus ada nenek aneh tinggal di belakang rumahmu. Jangan-jangan pakai penglaris?" Riuh pelan terdengar dari para pembeli. Beberapa menoleh tidak nyaman. Ada pula yang keluar diam-diam, tak ingin terseret masalah. Bu Nani semakin pucat. "Pak, saya cuma jualan biasa. Nenek itu cuma membantu doa saja." "Doa atau dukun?" potong Rendra kasar. "Kamu pikir orang-orang desa bodoh? Pergi kamu dari desa ini kalau mau main kotor." Ucapannya tajam dan penuh amarah. Getar emosi membuat wajahnya memerah. Untuk sesaat, ia lupa bahwa puluhan pasang mata sedang mengamati. Bu Nani hampir menangis. Bibirnya gemetar. Namun sebelum ia sempat membalas, suara tongkat menyentuh lantai terdengar dari arah pintu dapur. Tok, tok, tok. Nenek Hadijah muncul. Tubuh renta itu berdiri tegak walau punggungnya bungkuk. Kerudung coklat tua menutupi kepalanya. Kedua matanya yang keriput menatap Rendra tanpa amarah, tanpa suara, namun begitu dalam. Langkah Rendra terhenti. Tatapan itu membuat napasnya mendadak tercekat. Entah mengapa, dadanya terasa ditindih beban berat. Ujung tengkuknya dingin seolah ada tangan tak kasat mata mencengkeram. Nenek Hadijah tidak mengucap sepatah kata pun. Ia hanya berdiri memandang lurus, mengangkat tongkatnya sedikit hingga ujung kayunya menyentuh lantai lagi. Tok! Suara itu terdengar seperti palu kecil memukul kesadaran Rendra. Telinganya berdengung. Kakinya terasa melemah tanpa alasan jelas. Seluruh keberaniannya runtuh seketika, berganti perasaan ngeri yang tak mampu ia pahami. Ia melangkah mundur. 1 langkah. Lalu 2. Sampai akhirnya ia benar-benar berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Para pengunjung menatap dengan bingung. Bu Nani terdiam mematung, napasnya masih tersengal. Nenek Hadijah bergerak menghampirinya perlahan. Jangan takut, Nani, ucap sang nenek lembut, suaranya serak namun hangat. Hati yang dipenuhi iri selalu melihat doa sebagai kejahatan. Bu Nani menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Dan dari kejauhan, Pak Rendra berjalan terpincang-pincang karena gemetar, bukan oleh malu, melainkan oleh ketakutan yang hanya ia sendiri mengerti. Langit sore menggantung kelabu ketika Pak Rendra menutup rolling door warungnya lebih cepat dari biasanya. Tak ada lagi pembeli yang perlu ditunggu. 2 jam terakhir hanya 1 orang datang, itu pun membeli nasi bungkus dan pergi terburu-buru. Bangku kayu kosong, meja belum sempat dipenuhi noda sambal seperti dulu. Semua tampak terasa mati. Rendra masuk ke dalam rumah yang menyatu dengan warung. Di ruang sempit itu, ia duduk di depan buku pembukuan yang tergeletak di atas meja makan kecil. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Kolom omzet harian penuh coretan merah. Angka-angka yang dulu bisa membuatnya tersenyum kini berubah menjadi deretan nominal kecil yang bahkan tak cukup menutup biaya belanja harian. Ia menghela napas berat. Setiap halaman terasa seperti bukti kegagalan. Ini gak masuk akal, gumamnya lirih. Sudah 3 bulan penurunannya tak pernah berhenti. Ia mencoba berbagai cara wajar, mengganti cabai lebih segar, memperbaiki resep sambal, menambah porsi lalapan, bahkan memberi diskon. Semua sia-sia. Orang-orang tetap lebih memilih menyeberang ke warung Bu Nani. Setiap teringat tatapan nenek Hadijah siang tadi, rasa dingin kembali merayap di tengkuknya. Tatapan yang tanpa sepatah kata itu terus membayang. Itu bukan tatapan orang biasa. Pikirnya berulang. Namun amarah jauh lebih dominan daripada rasa takut. Dalam pikirannya,
Kegagalan usaha ini bukan kesalahannya, melainkan ulah orang lain yang curang. Dengan gerakan kasar, Rendra menutup buku pembukuan. Kalau dia pakai dukun, aku juga bisa, desisnya. Keputusan itu tercetus tanpa rencana panjang. Ia hanya tahu satu nama yang sering dibisikkan warga desa tiap membahas urusan santet atau ilmu hitam, Mbah Rungkup. Nama itu tidak pernah disebut dengan suara keras. Orang membicarakannya dalam nada berbisik seolah takut didengar angin. Konon, dukun itu tinggal di sudut desa tetangga, dekat perkebunan tebu tua. Banyak orang datang kepadanya dengan berbagai keinginan, pengasihan, balas dendam, sampai santet untuk menjatuhkan lawan usaha. Dan seringkali, cerita-cerita tentang keberhasilannya beredar dengan sangat cepat. Menjelang maghrib, Rendra mengenakan jaket lusuhnya dan berangkat dengan sepeda motor. Jalan menuju tempat Mbah Rungkup sempit dan gelap, sebagian sudah dipenuhi semak belukar. Lampu jalan jarang menyala. Setiap melewati tikungan, bayangan pepohonan tampak seperti sosok raksasa mengawasi. Hatinya sempat tergerak untuk berbalik. Namun wajah-wajah pembeli di warung Bunani kembali terlintas. Ia mengeraskan tekad. Rumah Mbah Rungkup berdiri menyendiri di ujung jalan tanah, bangunan kayu tua dengan tembok yang menghitam oleh asap dan lembab. Tidak ada papan nama. Tidak ada lampu terang. Hanya sinar redup dari sebuah lentera kecil menggantung di teras. Rendra berhenti dan turun dari motor. Saat mengetuk pintu, bau menyengat menyusup keluar. Bau busuk, campuran kemenyan pahit, darah kering, dan sesuatu yang seperti aroma bangkai kecil. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya besar namun bongkok. Rambutnya panjang putih kusut, matanya cekung dan berkilat ganjil. Di lehernya tergantung untayan jimat dari tulang kecil dan kerang putih. "Cari siapa?" Suaranya berat, serak. "Saya mau bertemu." "Mbah Rungkup," kata Rendra, berusaha menahan gemetar. Pria itu tersenyum miring. "Akulah orangnya." Rendra dipersilakan masuk. Ruangan dalam remang, hanya diterangi beberapa lilin hitam meleleh. Dinding dipenuhi kain lusuh, rajah-rajah melingkar, dan botol kaca berisi cairan keruh seperti rendaman hewan. Di sudut ruangan, terdapat baskom tanah liat berisi sisa darah yang sudah mengering kecoklatan. Rendra menelan ludah. Duduk di hadapan Mbah Rungkup, ia menceritakan semuanya. Warung saingan yang terus ramai, keberadaan nenek misterius, dugaan penglaris, serta amarah dan kecemburuannya. Mbah Rungkup mendengar sambil terkekeh rendah. "Warung kecil begitu," katanya akhirnya sambil tertawa keras, suaranya menggema di ruangan sempit. "Sehari pun cukup, nak." Ilmu mereka belum tentu seberapa. Rendra terkejut mendengar keyakinan suara itu. "Bener bisa, Mbah?" tanyanya memastikan. Mbah Rungkup menyeringai, memperlihatkan gigi tinggal beberapa. "Kalau soal membuat usaha orang lungkrah, itu makanan saya." Ia mengeluarkan sebuah kain hitam dari bawah dudukannya, lalu membuka perlahan. Di dalamnya, terdapat benda-benda menjijikan, potongan bulu ayam busuk, kuku cicak kering, rambut manusia yang terikat tali, serta segumpal tanah pekuburan yang masih lembab. Rendra mencium bau anyir menyengat sampai membuat perutnya mual. "Inilah media," ujar Mbah Rungkup santai. Santet tak selalu butuh wajah target. Cukup niat, dan jalur energi. Ia kemudian menyalakan kemenyan dan mulai melafalkan mantra berbahasa tak dikenal. Asap putih tebal mengepul, memenuhi ruangan. Di sebuah mangkuk kecil, Mbah Rungkup menuang cairan kehitaman yang berbau busuk, lalu mencelupkan rambut dan bulu ayam ke dalamnya. "Sebentar lagi kau akan lihat hasilnya," katanya. Rendra duduk kaku, berkeringat dingin. Matanya terpaku pada gerakan tangan dukun itu. Memutar, menusuk, mengikat, sembari melafalkan rajah yang semakin cepat dan berat. Di tengah ritual, Mbah Rungkup meminta bayaran, sejumlah uang tunai serta setetes darah dari jari Rendra. Dengan ragu, Rendra menusukkan jarum kecil ke ujung jarinya dan meneteskan darah ke mangkuk ritual. Mbah Rungkup tersenyum puas. "Sudah terhubung," ucapnya singkat. Saat ritual selesai, lilin-lilin tiba-tiba meredup, seolah tertiup angin yang tak ada wujudnya. Bau busuk makin pekat. Rendra hendak bertanya lagi,
Tapi Mbah Rungkup mengangkat tangan. Pulanglah. Tunggu saja kabarnya. Besok, warung itu bakal bangkrut. Saat melangkah keluar rumah, udara malam terasa dingin menusuk tulang. Namun anehnya, bukan lega yang mengisi dada Rendra, melainkan rasa sesak seolah sesuatu telah mengikat dirinya pada keputusan yang tak bisa ia batalkan. Dari balik pintu kayu, terdengar tawa tertahan Mbah Rungkup, pelan, berat, dan mengusik batin. Rendra menyalakan motornya dan pergi, tak sadar bahwa sejak tetesan darah itu jatuh ke mangkuk ritual, ia telah mengikatkan nasibnya pada gelap yang tak pernah memberi ampun. Malam turun perlahan di desa Sumberharjo. Udara lembab menyelimuti rumah-rumah warga, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Di dapur warung penyet Bu Nani, lampu bohlam kuning bergantung rendah, memantulkan cahaya temaram ke wajan-wajan yang telah dibersihkan. Bu Nani belum tidur. Seperti kebiasaannya, setiap malam ia menyiapkan bahan mentah untuk besok, mencuci ayam, memotongi daun kemangi, merendam tempe dalam air garam, serta memisahkan cabai-cabai yang sudah matang sempurna. Semua harus siap sebelum subuh tiba. Nenek Hadijah belum tampak di dapur saat itu. Biasanya sang nenek baru keluar mendekati waktu tahajud, setelah menyelesaikan wirid pribadinya di bilik kayu belakang rumah. Bu Nani hanya sendirian, ditemani suara serangga malam dari luar jendela. Tanpa ia sadari, ratusan meter jauhnya, di rumah kayu tua tempat Mbah Rungkup tinggal, sebuah ritual telah selesai dilaksanakan. Di ruang gelap penuh asap kemenyan, Mbah Rungkup duduk bersila menghadap mangkuk tanah liat. Di dalamnya terendam media-media busuk, bulu ayam yang telah direndam cairan hitam, serpihan kuku tokek, dan segumpal tanah kuburan. Api lilin bergetar saat ia menggumamkan mantra panjang bernada rendah. Semakin lama, bisikan itu berubah menjadi pekikan tertahan. Lalu asap di atas mangkuk mulai menebal, memutar membentuk bayangan. Dari gumpalan hitam itu, sesosok samar terbentuk. Tubuhnya kecil seukuran anak berusia 5 tahun, namun tak memiliki wajah jelas, hanya cekungan gelap tanpa tanda mata, hidung, ataupun mulut. Tangan dan kakinya meruncing seperti silet. Melesatlah, bisik Mbah Rungkup. Hancurkan rezeki yang bukan haknya. Bayangan itu menyurut dari mangkuk, lalu lenyap ke udara seolah tersedot angin yang tak kasat mata. Di dapur Bu Nani, hawa mendadak berubah. Bulu kuduknya berdiri saat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal jendela tertutup rapat. Lampu bohlam berkedip sebentar lalu kembali stabil. Bu Nani menoleh. Di sudut dapurnya, lantai tampak menghitam seperti tertutup asap tebal. Bukan noda. Bukan bayangan benda. Perlahan, warna gelap itu bergerak sendiri, merayap. Ia menahan napas. Bentuknya makin jelas, sosok pendek merangkak, perutnya menempel lantai, kepalanya tertunduk. Gerakannya begitu pelan, seperti sedang mencari sesuatu. Bu Nani membeku. Saat makhluk itu mengangkat kepalanya, ia menyadari tak ada wajah di sana. Hanya lubang hitam kosong yang seolah menatapnya tanpa mata. Sosok itu bergerak lurus ke arahnya. Ke arah kaki Bu Nani yang berdiri kaku di depan meja potong. Jarak hanya tinggal semeter. Bu Nani ingin berteriak, tapi pita suaranya seperti terkunci. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar memegang pisau dapur tanpa tahu harus berbuat apa. Bayangan itu menjangkau lantai tepat di bawah kakinya. Dan saat ujung tangan gelap itu hampir menyentuh tumit Bu Nani. Tok! Suara tongkat kayu menghantam lantai. Bunyi keras itu memecah hening dapur, seolah memukul udara. Bayangan hitam itu tersentak. Dari balik pintu dapur, Nenek Hadijah muncul. Wajah renta itu tampak tenang. Kerudung coklatnya tergerai rapi, tasbih tergenggam erat di tangan kiri sementara tongkatnya berdiri kokoh di tangan kanan. Nenek itu melangkah maju 1 kali. Tok! Tongkat kembali diketuk ke tanah. Tiba-tiba udara dapur berubah terasa panas, seolah ada bara tak terlihat menyala. Bayangan hitam itu menjerit tanpa suara, tubuhnya seperti mencair, lalu terbakar oleh sesuatu yang tak dapat dilihat mata manusia. Dari ujung kepalanya, api merah pucat menjalar padahal tak ada asap atau bau gosong. Sosok itu berusaha mundur. Merayap cepat kembali ke sudut dapur. Semakin cepat bergerak,
semakin besar pula bara yang melahap wujud gelapnya. Dalam beberapa detik saja, makhluk itu lenyap seperti abu terbawa angin, tak menyisakan apapun selain hawa hangat yang perlahan mereda. Dapur kembali sunyi. Bu Nani hampir roboh jika tidak disangga Nenek Khadijah. "Nek, apa itu?" katanya gemetar. Nenek Khadijah menuntunnya duduk di bangku kecil dapur. Lalu perlahan mengelus punggungnya. "Banyak-banyak berdoa, Nani," ucap nenek itu lembut. "Ada yang iri dengan kesuksesanmu." Bu Nani terisak. Ia masih sulit mencerna apa yang baru saja terjadi. Selama hidupnya, ia hanya percaya pada usaha dan doa sederhana, bukan pada wujud makhluk tanpa rupa yang mencoba menyerangnya. "Kenapa ada yang tega begitu, Nek?" tanyanya lirih. Nenek Khadijah tak menjawab panjang. Ia hanya memejam sejenak, seolah mendengarkan sesuatu yang jauh dan tak kasat mata. "Karena iri bisa mengubah hati manusia," katanya pelan. Dan saat hati gelap, mereka tak ragu meminta pertolongan kegelapan pula. Setelah itu, Nenek Khadijah meminta Bu Nani masuk ke kamar untuk beristirahat. Ia sendiri kembali duduk di sudut dapur, menyalakan tasbihnya dan berdoa lebih lama dari biasanya. Malam terus berjalan. Namun di udara desa Sumberharjo, sesuatu telah berubah. Sebuah pertempuran tak terlihat telah dimulai. Dan kiriman santet pertama telah gagal menembus pertahanan doa seorang abdi dalam sepuh. Di rumah kayu tua milik Mbah Rungkup, malam belum sepenuhnya larut ketika sesuatu yang ganjil terjadi. Sesaat setelah ia mengirimkan santet lewat media ritualnya, lilin-lilin hitam yang terpasang melingkar mendadak bergetar hebat. Api mereka berloncatan seperti diterpa angin kencang, padahal tidak ada satupun jendela yang terbuka. Asap kemenyan yang sebelumnya naik lurus tiba-tiba membelok tajam, berputar-putar seperti membentuk pusaran kecil di langit-langit ruangan. Mbah Rungkup, yang sedang duduk dalam posisi bersila, membuka matanya perlahan. Ia merasakan sesuatu yang salah. Dingin merambat naik dari lantai tanah menembus tulang punggungnya. Jantungnya berdegup tidak wajar. Itu bukan sekadar tanda kelelahan, itu pertanda energi kiriman sedang kembali. Belum sempat ia berdiri, udara di hadapannya bergetar. Bayangan hitam setinggi anak kecil, sosok yang tadi ia kirim ke rumah Bu Nani, muncul kembali di tengah ruangan, tepat di hadapan mangkuk ritual. Namun wujudnya telah berubah. Bagian tubuhnya terkelupas seperti arang terbakar. Pinggiran lengannya berasap tipis. Kepalanya yang tanpa wajah tampak retak-retak seolah tersambar panas hebat. Makhluk itu menjerit tanpa suara. Santet itu memantul. Mbah Rungkup terlonjak berdiri. "Kurang ajar," geramnya. Ia segera membentuk raja perlindungan dengan jari-jari tangannya, menggores udara sambil melafalkan mantera cepat. Asap kemenyan disapunya melingkar ke sekeliling tubuh sebagai tameng darurat. Bayangan itu merayap ke arah kakinya. Mbah Rungkup menghentakkan tongkat besinya ke lantai sambil membacakan doa pertahanan ilmu hitam. Sebuah kilatan samar melintas di udara, memukul makhluk itu hingga terpental kembali ke tengah ruangan. Dalam hitungan detik, bayangan itu mengkerut seperti lilin kepanasan, lalu hancur menjadi gumpalan asap pekat dan lenyap ke langit-langit rumah. Namun dampaknya tetap terasa. Mbah Rungkup terduduk terengah. Keringat dingin mengalir deras membasahi punggungnya. Hidungnya berdarah tipis akibat tekanan energi barusan. Ia menatap mangkuk ritual yang kini retak memanjang. "Energi tua," gumamnya. "Bukan perlindungan biasa." Sepanjang puluhan tahun menyantet orang, baru kali ini kiriman ilmunya terpental kembali. Bukan ditahan. Bukan dipatahkan. Tapi dibakar dan dipantulkan. Itu artinya di rumah Bu Nani ada seseorang yang bukan sekadar ahli doa, melainkan penjaga ilmu warisan lama yang berakar dari jalur para sepuh. Pikiran Mbah Rungkup langsung tertuju pada satu sosok, Nenek Khadijah. "Apa mungkin?" bisiknya pelan. Ia teringat desas-desus tentang abdi dalam pesantren tua, orang-orang yang kemampuan batinnya tidak diajarkan untuk menyerang, tetapi untuk menyerap, menahan, dan mengembalikan energi kebatilan. Jika benar nenek itu salah satunya, maka Mbah Rungkup tidak sedang berhadapan dengan pedagang biasa, melainkan benteng hidup. Amarah menggerogoti dadanya. Bukan tipe Mbah Rungkup mengakui kekalahan. Ia tak gentar sedikit pun.
Justru pantulan itu memukul harga dirinya sebagai dukun santet yang terkenal. Kalau satu cara gagal, katanya lirih namun garang. Aku punya 1000 cara lain. Ia berjalan keluar rumah, menyibakkan semak belakang tempat berbagai kandang kecil penuh jerat kawat dan perangkap. Tokek, cicak, tikus kecil, kelelawar yang tertangkap jaring, serta makhluk-makhluk melata lain ia kumpulkan hidup-hidup. Suara decitan dan pekikan kecil menggema sepanjang pekarangan malam itu. Setelah cukup banyak terkumpul, ia membawa semuanya kembali ke ruang ritual. Tanpa disembelih seperti layaknya penyembelihan biasa, hewan-hewan itu langsung dimakan mentah. Tokek hidup-hidup digigit hingga putus. Darah segarnya mengalir membasahi janggut Mbah Rungkuk. Cicak-cicak kecil dikunyah tanpa belas kasihan, tulangnya remuk bercampur liur dan bau amis. Setiap kunyahan disertai gumaman mantra penguat diri, ilmu kuno untuk menyerap daya hidup makhluk demi memperkuat tubuh batin. Ritual pemakan hewan itu adalah pantangan berat, hanya dilakukan dukun tingkat tinggi saat menghadapi lawan dengan perlindungan tingkat sepuh. Mbah Rungkuk terus menelan sampai perutnya terasa perih. Setelah selesai, ia membakar sisa bangkai yang tak termakan. Asap hitam pekat memenuhi ruangan. Ia duduk kembali, napasnya berat, dada terasa panas seperti menelan bara. Aku tak akan kalah oleh penjaga bangkai pesantren tua, katanya dengan sorot mata membara. Tapi di balik kesombongannya, sedikit rasa was-was mulai menyusup. Pantulan tadi bukan pertanda baik. Artinya, kekuatan yang menjaga rumah Bu Nani bukan sekadar doa biasa. Itu ilmu penahan jalur wali, tenaga spiritual yang tidak memerlukan pembalasan aktif, cukup membiarkan santet musuh terbakar oleh perisai senyapnya sendiri. Mbah Rungkuk sadar, jika ia keliru langkah, bukan hanya santetnya yang kembali, jiwanya bisa ikut terseret. Namun ia menolak mundur. Ia membersihkan darah dari janggutnya, menyalakan kembali lilin-lilin hitam yang hampir padam, lalu menyusun media baru di atas meja ritual. Malam belum selesai, bisiknya. Mata tuanya menatap mangkuk rajah dengan kebencian yang menggelora. Pantulan pertama gagal memang telah terjadi. Malam kembali turun perlahan di desa Sumberharjo. Warung penyet Bu Nani sudah tutup sejak sore. Bangku telah ditumpuk, meja diseka bersih, dan dapur kembali sunyi. Namun Bu Nani belum juga bisa tidur. Peristiwa semalam terus terbayang di kepalanya. Bayangan hitam yang merayap di lantai dapur, lenyap terbakar oleh hentakan tongkat Nenek Hadijah. Hatinya belum menemukan jawaban. Di ruang tengah, Bu Nani duduk memeluk lutut di tikar pandan. Sementara di sudut ruangan, Nenek Hadijah sedang melipat kain lap dapur dengan gerakan pelan. Tongkat kayunya bersandar di dinding sebelah pintu. Suasana begitu tenang, seolah kejadian mengerikan kemarin hanyalah mimpi buruk. Namun bekas dingin yang menempel pada ingatan Bu Nani tak kunjung sirna. "Nek," panggil Bu Nani ragu. Nenek Hadijah menoleh. Matanya yang cekung namun bercahaya lembut menatap penuh perhatian. "Kenapa, Nani?" Bu Nani menarik napas panjang. "Sebenarnya, siapa nenek?" Pertanyaan itu ia simpan sejak lama. Tapi baru malam ini keberanian muncul. Nenek Hadijah terdiam. Ia membawa kain lap terakhir, meletakkannya di meja, lalu perlahan duduk di hadapan Bu Nani. Untuk beberapa saat, ia hanya memandang lantai, seakan mencari kata-kata di antara garis-garis serta ubin lama. "Aku ini bukan siapa-siapa," ucapnya akhirnya lirih. "Hanya perempuan tua yang sudah terlalu lama berjalan di dunia." Bu Nani menunggu tanpa menyela. Nenek menghela napas tipis, lalu melanjutkan, "Dulu, aku mengabdi pada para kiai sepuh." Matanya menatap jauh, seolah melihat masa silam yang terhampar di depan wajahnya. "Aku menjadi abdi dalem di sebuah pesantren tua. Tempat laku para wali tirakat. Aku menyiapkan air wudhu, membersihkan langgar, memasak untuk santri, dan menjaga kitab-kitab tua." Bu Nani terdiam. Ia pernah mendengar kabar pesantren itu, bangunan tua yang kini tinggal reruntuhan. "Di sana bukan hanya belajar agama biasa," ujar Nenek Hadijah pelan. "Tapi juga mendalami wirid, riyadoh, menjaga batin agar tidak tunduk pada hawa nafsu dan iri hati." Ia tersenyum kecil. "Ilmu yang kami jaga bukan untuk menyerang, melainkan menahan kebatilan." Kalimat itu diucapkan dengan tenang,
namun terdengar begitu berat. Bu Nani menggigil. Ilmu menahan? Tanyanya. Nenek mengangguk. Doa-doa khusus para sepuh itu seperti tembok halus tak terlihat. Ia tak menyakiti, tetapi mengembalikan apapun yang datang dengan niat buruk. Nenek terdiam sesaat, lalu menatap wajah Bu Nani. Dan tembok itu yang menyelamatkanku, dulu, meskipun nyaris terlambat. Bu Nani tercenung. Kejadian santet? Tanyanya pelan. Nenek mengangguk sekali. Wajahnya seketika mengeras, bukan marah, melainkan getir. Puluhan tahun lalu, guruku terkenal sangat sakti. Banyak yang iri. Seorang dukun kuat mencoba menjatuhkannya dengan santet, katanya. Namun karena guruku terlalu kuat, sasaran dialihkan kepadaku, abdi yang dianggap mudah dijatuhkan. Tangannya bergetar samar. Malam itu, tubuhku tiba-tiba gemetar. Nafasku seperti disumbat kain basah. Darah keluar dari hidung dan telingaku. Aku muntah-muntah hitam, seperti lendir basi. Bu Nani menutup mulutnya menahan ngeri. Kalau bukan karena doa-doa perlindungan yang sudah tertanam di batin, aku sudah mati sebelum fajar, sambung Nenek Khadijah dengan nada datar. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya seperti menembus waktu. Guruku menolongku. Santet itu berhasil dipantulkan. Tapi peristiwa itu meninggalkan satu pesan. Selama aku berada dekat orang-orang berilmu tinggi, aku menjadi sasaran. Bu Nani mengangguk kecil. Nenek melanjutkan, sejak saat itu, aku berpindah-pindah tempat. Dari desa ke desa, dari ladang ke pesisir. Aku hanya ingin hidup tenang sebagai perempuan tua, membantu siapapun yang mau menerima. Ia tersenyum getir. Di tiap tempat selalu ada yang iri. Ada yang memandang curiga. Ada pula yang mencoba menyakiti secara gaib. Tangan Nenek Khadijah menggenggam tasbihnya semakin erat. Aku selalu pergi sebelum keadaan memburuk. Mencari tempat yang aman. Nafasnya tertahan sejenak. Sampai akhirnya aku bertemu kamu, Nani. Bu Nani mendongak. Aku kira di sini akan tenang. Desa kecil, orang-orang baik. Tidak ada persaingan besar. Aku pikir, akhirnya bisa menetap. Matanya perlahan berkaca-kaca. Ternyata, aku salah. Kalimat itu menggantung di udara. Bu Nani menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat ketika teringat Pak Rendra dan kejadian beberapa hari belakangan. Karena warungku, tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Nenek Khadijah tersenyum tipis. Iri tidak memilih sasaran berdasarkan kekayaan atau kemegahan, jawabnya. Cukup melihat kesuksesan kecil, lalu membusuk di hati. Ia menatap Bu Nani lembut. Kau tak bersalah. Aku yang membawa jejak masa lampau itu padamu. Wajah Bu Nani menegang. Kalau begitu nenek pergi saja. Jangan sampai karena saya nenek celaka. Nenek Khadijah menggeleng pelan. Aku sudah terlalu tua untuk terus lari. Ucapannya lembut, tapi mengandung tekad keras. Apapun yang datang, biarlah kali ini aku berdiri. Bu Nani menggigil mendengar kalimat itu. Tatapan Nenek Khadijah berubah dalam sekejap. Bukan lagi tatapan seorang nenek renta, melainkan sorot mata seseorang yang seolah telah menempuh waktu ratusan tahun, menelan kepahitan demi kepahitan, dan tetap berdiri menahan gelombang kegelapan. Bulu kuduk Bu Nani meremang. Ia merasa duduk di hadapan bukan sekadar perempuan tua, tetapi seorang penjaga lama yang memikul beban ilmu sepuh. Di luar rumah, angin malam berdesir pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak mengenal Nenek Khadijah, Bu Nani menyadari satu hal. Sosok lembut itu tidak hanya sedang melindungi warungnya, tetapi juga sedang melawan masa lalu yang tak pernah benar-benar selesai. Malam semakin menggelap di rumah kayu tua milik Mbah Rungkuk. Hujan rintik turun sejak maghrib, memukul atap seng hingga menghasilkan irama berisik yang menusuk kuping. Di ruang ritual, lilin-lilin hitam menyala kian pendek karena terus meleleh, menyisakan bau parafin bercampur kemenyan yang masih pekat dari ritual sebelumnya. Mbah Rungkuk duduk terpaku di depan mangkuk rajah yang telah retak. Pantulan santet yang gagal malam lalu masih membekas di benaknya seperti tamparan keras. Belum pernah sepanjang hidupnya, lebih dari 40 tahun menekuni ilmu hitam,
kiriman santet kembali menyerang dirinya sendiri. Itu hanya mungkin terjadi jika target memiliki penjagaan tua bertingkat, bukan sekadar doa warung biasa. Rahang Mbah Rungkup mengeras. Kau pikir bisa mempermalukanku, Nek? Gumamnya pahit. Pikirannya melayang ke sosok Nenek Hadijah, perempuan sederhana yang ternyata menyimpan tembok gaib tingkat sepuh. Ia menyadari, santet biasa dan sarana rendah tidak akan mempan. Semua akan mentah sebelum menyentuh target. Yang ia perlukan adalah pemutus benteng ruhani, sesuatu yang tak sekadar menyerang, tapi membunuh penjaga itu sendiri. Dan hanya satu jalan yang tersisa. Korok Lingsir. Nama itu jarang sekali ia ucap. Bahkan dukun lain pun takut menyebutnya sembarangan. Korok Lingsir adalah makhluk pemangsa energi tua, dipanggil hanya saat menghadapi orang-orang berilmu tinggi yang tak bisa disentuh santet ringan. Makhluk itu tak memiliki wajah. Hanya tubuh hitam ramping seperti sosok manusia terbakar tanpa api, berbentuk bayangan padat dengan rongga kosong sebagai tempat mata dan mulut seharusnya berada. Nafasnya berbau tanah kubur dan darah basi. Ia tak membunuh secara fisik semata, tetapi memakan ruh, meninggalkan jasad kosong seperti kulit tanpa nyawa. Mbah Rungkup menutup mata. Pemanggilan Korok Lingsir bukan ritual ringan. Taruhannya nyawa. Makhluk itu meminta tumbal paling murni. Darah pemanggil sendiri, diteteskan bukan sekadar dari jari, melainkan dari nadi yang dekat dengan jantung, darah berisi niat kebencian paling dalam. Ia bangkit perlahan. Mengambil pisau kecil berduri dari peti kayu. Ujungnya hitam legam, bekas puluhan ritual pemanggilan sebelumnya. Ia kemudian memanggil Rendra yang sejak sore menunggu di ruang teras, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Masuk. Rendra melangkah masuk dengan tubuh gemetar. Mbah, apa belum? Cukup sampai kemarin? Tanyanya lirih. Tatapan Mbah Rungkup menikam tajam. Kau sudah terikat dengan tumbal darahmu sendiri. Rendra teringat tetesan darah yang ia jatuhkan di mangkuk ritual. Dadanya sesak. Kalau sekarang kau mundur, kata Mbah Rungkup dingin, jalurnya akan balik kepadamu. Rendra tercekat. Ia tahu tak ada jalan kembali. Santet bukan seperti akad utang yang bisa dibatalkan. Begitu terhubung, ada harga yang harus dibayar. Apa yang akan Mbah lakukan? Tanya Rendra hampir berbisik. Mbah Rungkup tak menjawab. Ia menarik kain hitam ritual lalu membentangkannya di lantai, menggambar lingkaran rajah dengan darah ayam cemani dan tanah kuburan. Di bagian tengah, ia meletakkan mangkuk batu serta beberapa tulang kecil sebagai penyeimbang energi. Api lilin diredupkan hingga hanya samar. Asap kemenyan makin gurih, gumamnya. Ia menyukai bau kematian. Rendra makin pucat. Dengan langkah mantap, Mbah Rungkup duduk bersila tepat di tengah lingkaran. Ia membuka bajunya sampai dada. Tangannya menekan urat nadi di dekat jantung kanan. Pisau kecil itu diangkat. Tanpa ragu, mata pisau menusuk dagingnya. Darah segar mengalir, menetes satu persatu ke mangkuk batu. Pada setiap tetesannya, Mbah Rungkup melafalkan rajah kuno yang tak pernah diajarkan kecuali pada penyantet tertinggi. Udara langsung berubah dingin. Api lilin berkedip liar. Hujan di luar berhenti seketika, seolah langit tertahan napasnya. Mangkuk batu mulai bergetar. Rendra berlutut gemetar di tepi lingkaran. Keringat dinginnya mengalir deras. Ia merasa seperti berdiri di ambang lubang maut. Mantra semakin mengeras. Korok. Lingsir. Ucapannya semakin berat. Setiap silabel keluar seakan mencabut napas dari paru-parunya sendiri. Darah makin menetes. Mbah Rungkup merintih tertahan, tapi terus melafalkan panggilan itu. Tiba-tiba, asap di dalam ruangan mengumpul di satu titik. Bayangan hitam pekat meletup keluar dari gumpalan itu. Bentuknya lebih besar dari santet sebelumnya, setinggi manusia dewasa, ramping, tinggi, tanpa wajah. Sosok itu berdiri tegak. Udara begitu dingin hingga napas Rendra tampak mengepul tipis. Dari rongga hitam tempat wajah seharusnya berada, suara napas panjang bergema, seperti hembusan dari lorong kematian. Korok Lingsir telah hadir. Mbah Rungkup limbung menahan pusing akibat kehilangan darah. Aku minta satu nyawa penjaga ilmunya, bisiknya serak.
Bayangan itu mengangguk perlahan, tanpa kepala, namun seluruh tubuhnya lentur seperti mengerti perintah. Rendra terisak perlahan. Mbah, dia perempuan tua. Bukan pembunuh. Mbah Rungkup melirik dingin. Ilmu tidak mengenal belas kasihan. Korok Lingsir melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai kayu menghitam seperti terbakar es. Target di Desa Sumberharjo, rumah dekat warung penyet. Bayangan itu seolah mengendapkan perintah ke dalam wujudnya. Lalu perlahan, tubuh hitam itu mengabur, larut bersama asap kemenyan, meninggalkan hawa busuk menusuk paru-paru. Rendra terjatuh berlutut. Kesadarannya diliputi satu perasaan, penyesalan yang sudah terlambat. Ikatan santet pamungkas telah dilepaskan. Dan sebelum fajar menyingsing, sebuah makhluk pembunuh ruh telah berjalan menuju sasaran. Tepat pukul 12 malam, Desa Sumberharjo jatuh ke dalam kesunyian yang aneh. Angin yang sejak sore berembus lembut kini berhenti mendadak, seolah udara membeku di tempatnya. Daun-daun pisang yang biasanya bergesek kini diam tak bersuara. Awan gelap menggantung rendah, seakan langit didorong turun menekan bumi. Tidak ada suara jangkrik. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong serentak pun memilih bersembunyi di kolong rumah. Di warung penyet Bu Nani, semua lampu telah dipadamkan kecuali satu bohlam kecil di ruang dapur. Bu Nani terbangun dari tidurnya dengan dada sesak. Ia merasakan seperti ada beban berat menggantung di udara, membuat napas terasa tertahan. Entah kenapa matanya mengarah ke jendela, ke arah halaman belakang. Di sana, gelap tidak tampak seperti biasanya. Ada sesuatu yang lebih pekat dari hitam malam. Gumpalan bayangan berdiri di bawah pohon jambu dekat sumur tua. Perlahan, bayangan itu menyatu membentuk wujud manusia, tinggi ramping, tanpa wajah, tubuhnya seolah terbuat dari asap arang yang mengalir. Bersamaan dengan itu, bau busuk menyeruak, bau bangkai tercampur darah basi dan tanah basah. Satu tarikan napas panjang terdengar. Hahaha. Suara itu bukan berasal dari tenggorokan, melainkan langsung dari rongga udara, berat, panjang, menekan dada siapapun yang mendengarnya. Korok Lingsir telah tiba. Bu Nani membeku. Kakinya lemas seketika. Ia ingin menjerit memanggil pelindungnya, tetapi suara tak keluar dari tenggorokan. Pintu dapur perlahan berderi terbuka. Nenek Hadijah melangkah keluar. Berbeda dari biasanya, kali ini beliau mengenakan selendang putih lusuh terkalung di bahu. Tongkat kayu tua berada dalam genggamannya. Ia berdiri tepat di ambang pintu menghadap halaman, seolah sudah menunggu tamu yang datang dari alam lain. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun damai. Lalu mulutnya bergerak melafalkan doa Jawa kuno, wirid pesantren sepuh yang hanya diturunkan pada abdi dalam tingkat tinggi. Bahasanya terdengar asing dan berat. Suku katanya mengalun seperti kidung, tapi membawa getar berbeda, pelindung, penahan, penutup jalan kegelapan. Dari lidahnya mengalir bait demi bait doa perlindungan gaib. Saat lafalan pertama terucap, halaman rumah seperti berdenyut. Permukaan tanah bergetar pelan. Korok Lingsir melangkah maju. Setiap jejak kakinya membuat rumput menghitam, layu seperti tersedot kehidupan. Saat jaraknya tinggal 10 langkah dari ambang pintu, angin tiba-tiba mengamuk kembali. Wujud-wujud bayangan beterbangan di udara seperti burung tanpa bentuk. Daun-daun, kain jemuran, dan ranting pohon melayang memutari halaman tanpa arah. Doa Nenek Hadijah terus mengalun. Ia tak bergerak sedikit pun. Hanya mulutnya yang bergerak. Korok Lingsir mengeluarkan suara lebih keras, nafas panjang berubah menjadi geraman penuh dendam. Udaranya menekan tubuh Bu Nani hingga ia roboh terduduk di lantai dapur, napasnya megap-megap. Bayangan makhluk itu meregang seperti kabut hidup, memanjang mencoba menerobos tembok tak terlihat yang membentang di depan Nenek Hadijah. Namun setiap kali bayangan itu menyentuh udara di hadapan sang nenek, ia terbakar seperti kertas disiram minyak. Cahaya merah pucat menyala sekejap, lalu lenyap. Korok Lingsir menggeram. Ia mengembangkan tubuh menjadi lebih besar. Bayangan menggelora seperti ombak hitam. Dari langit, suara jeritan makhluk astral menggema, jeritan panjang tanpa wujud seolah seluruh alam gaib tengah diajak menyerbu satu titik. Benda-benda di sekitar beterbangan liar,
Ember terangkat sendiri, kursi kayu terseret, pintu berderak hebat seakan mau copot dari engselnya. Tetapi, Nenek Khadijah tetap berdiri. Ia tak melangkah maju ataupun mundur. Doanya semakin cepat namun semakin tenang. Tangannya berzikir tanpa henti. Setiap bait wirid menciptakan lapisan cahaya tak terlihat yang semakin menebal di udara. Korok Lingsir mencoba menerkam. Bayangan tubuhnya melesat seperti tombak hitam. Namun begitu menyentuh zona doa di depan sang nenek, tubuhnya terpental seolah menabrak tembok besi gaib. Benturan itu menyebabkan gelombang getar menyapu halaman, membuat atap seng bergetar hebat. Jeritan astral melolong panjang. Korok Lingsir mundur beberapa langkah. Udaranya menghitam pekat seperti badai asap. Ia kembali menguatkan diri, berusaha menembus perlindungan yang mengelilingi Nenek Khadijah. Sekali lagi ia menghantam. Gagal. Doa sang abdi dalam tak membiarkan satupun niat jahat menembus batas batinnya. Pertempuran terus berlangsung tanpa suara pedang, tanpa teriakan manusia. Hanya bayangan berbenturan dengan benteng doa. Di dalam dapur, Bu Nani memeluk lutut sambil menangis, tak sanggup berpaling dari pemandangan gaib di hadapannya. Ia menyaksikan betapa rapuhnya manusia di hadapan konflik dunia tak kasat mata. Dan betapa tegarnya seorang nenek renta yang berdiri menjadi benteng. Jeritan astral makin meninggi. Korok Lingsir meronta, terkurung dalam pusaran doa kuno. Tubuh bayangan itu semakin retak-retak, seperti kaca terbakar panas. Api putih tipis muncul dari tubuhnya. Namun ia belum hancur sepenuhnya. Langit masih menggantung berat. Doa Nenek Khadijah belum berhenti. Mulutnya terus bergerak tanpa jeda. Setiap lafalan adalah paku yang menahan makhluk pamungkas agar tak bisa menembus rumah sederhana itu. Pertempuran tengah malam masih berlangsung. Dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Di halaman warung Bu Nani, doa Nenek Khadijah kian mengeras, bukan keras dalam suara, melainkan dalam getar energi yang merambat tak kasat mata. Udara yang sejak tadi menggumpal berat mulai berdenyut seperti kulit drum dipukul dari dalam. Bait demi bait doa Jawa kuno yang mengalir dari bibir sang nenek berubah menjadi jalur cahaya gaib yang membentuk lingkar pengurung di sekitar Korok Lingsir. Makhluk hitam tanpa wajah itu meraung panjang. Suaranya bukan sekadar teriakan, melainkan ratapan dimensi, membuat pohon jambu tua merangga seketika. Daun-daunnya luruh berguguran tanpa disentuh angin. Tanah di bawah kakinya merekah halus, seolah panas apinya menekan bumi dari dalam. Tubuh Korok Lingsir perlahan tak lagi stabil. Bayangan yang semula utuh kini pecah-pecah seperti asap tertiup badai. Setiap kali berusaha merapat ke ambang pintu, benteng doa yang dipatri Nenek Khadijah mencambuknya kembali. Jalur yang semula menghubungkannya dengan Bu Nani terputus. Dan saat itulah hukum gaib bekerja. Nenek Khadijah mengangkat tongkat tua, mengetukkannya satu kali ke tanah. Tak. Bunyi itu nyaris tak terdengar, tetapi di alam gaib, seakan palu besar diketuk tepat di pintu langit. Akan kembali pada asal, bisiknya lirih. Lingkar doa pecah menjadi semburan cahaya putih, menyambar pusat tubuh Korok Lingsir. Makhluk itu tersedot mundur seolah diseret pusaran air raksasa. Bayangannya memanjang, membentuk jalur gelap melengkung di udara, sebuah jalan pulang paksa menuju sang pemanggil. Sementara itu, beberapa kilometer dari desa, di sebuah rumah reot berdinding anyaman bambu yang berdiri terpisah di tepi hutan, Mbah Rungkup tengah duduk bersila di depan sesaji. Kemenyan masih mengepul tebal. Gambar raja memenuhi lantai tanah, mengurung darah bekas ritual pamungkas yang sebelumnya ia teteskan. Rendra, yang sejak tadi mondar-mandir gelisah, sempat berkata lirih. "Mbah, kok rasanya merinding dari tadi?" Mbah Rungkup hanya terkekeh sambil membakar daun kering tambahan. Tenang. Korok Lingsir tak pernah gagal. Lebih cepat dari napas terhembus. Namun baru saja ucapannya selesai. Angin dingin menerobos masuk. Seluruh api dupa padam bersamaan. Asap kemenyan berbalik arah, mengalir ke pusat raja seolah disedot. Mbah Rungkup terdiam. Wajahnya berubah tenses. Ia mencoba membaca mantra penahan, tetapi lidahnya mendadak keluh. Blam! Pintu rumah terbanting keras. Udara menghitam pekat.
Bayangan tinggi meluncur keluar dari sudut ruangan, Korok Lingsir muncul kembali, namun kini wujudnya lebih mengerikan. Tubuhnya terkelupas roh, bagian bayangannya retak-retak seperti arang terbakar. Matanya, yang semula tak ada, kini menyala putih keabuan. Dan ia menghadap langsung ke Mbah Rungkup. Dukun tua itu menjerit. "Jangan! Aku pemanggilmu. Aku tuanmu." Namun energi yang memanggil tak lagi berada padanya. Jalur gaib yang mengikat Korok Lingsir dengan Bu Nani sudah terputus. Sistem alam memilih korban baru, pengirim santet itu sendiri. Korok Lingsir menghembuskan napas panjang. Napas itu menembus dada Mbah Rungkup seperti tombak es. Tubuhnya terangkat dari lantai. Ia terseret ke sudut ruangan, punggungnya menghantam dinding bambu. Rajah-rajah di lantai menyala merah darah, tanda perjanjian runtuh. Rendra merangkak mundur sambil teriak histeris, menabrak pintu hingga terjatuh keluar rumah. Ia tak berani menengok sedikit pun setelah melihat tubuh Mbah Rungkup melayang di udara. Korok Lingsir memutari targetnya. Kini, makhluk itu tak lagi mencari korban luar. Ia mencari penebus kegagalan. Dan penebus itu adalah orang yang memanggilnya. Korok Lingsir menyambar. Bayangan besar memeluk tubuh Mbah Rungkup, menempel bak parasit raksasa. Asap hitam menyusup ke pori-pori kulit sang dukun. Mbah Rungkup melengking bukan seperti manusia biasa, melainkan jeritan panjang berlapis-lapis, seakan beberapa suara bercampur jadi satu. Tubuhnya mulai mengering dari dalam, matanya membelalak beku, lidah menjulur tak terkendali. Korok Lingsir menghisap esensi hidupnya. Tubuh sang pemuja tak sekadar mati, tetapi disantap oleh makhluk yang gagal memenuhi tugasnya. Dagingnya kempis, kulitnya menempel ke tulang seperti kantong kering. Tak ada darah mengalir. Tak ada luka fisik tampak jelas. Namun nyawanya tersedot habis. Saat semua selesai, Korok Lingsir melepaskan tubuh itu. Mbah Rungkup jatuh membentur lantai dengan bunyi berat, seperti karung berisi tulang. Tak lagi bernapas. Tak lagi bernyawa. Rajah di lantai pudar. Asap kemenyan benar-benar lenyap. Makhluk hitam itu berdiri sejenak memandangi jasad pemanggilnya, lalu tubuh bayangannya terkoyak menjadi serpihan asap yang tersedot masuk ke tanah. Hilang. Sunyi kembali menguasai ruangan. Di depan rumah reot itu, Rendra terduduk gemetar, memeluk kepalanya sendiri. Kesadarannya hampir runtuh, ia ingin lari, tapi kakinya tidak mau digerakkan. Ia baru saja melihat konsekuensi paling nyata dari dendam dan keserakahan. Sementara itu, di warung Bu Nani, angin kembali berembus pelan. Halaman tak lagi berdenyut. Gelap kembali menjadi malam biasa. Nenek Hadijah menghentikan doanya. Ia menurunkan tongkat, menatap kosong ke udara beberapa saat, seolah memastikan jalur bahaya benar-benar tertutup. Bu Nani merangkak mendekatinya. "Nek, sudah selesai?" Nenek Hadijah mengangguk perlahan. Yang jahat telah kembali pada asalnya. Wajahnya tampak letih, lebih tua dari biasanya. Namun matanya tetap teduh. Langit desa mulai cerah, awan mengendur, dan jangkrik kembali bernyanyi, seolah semua kengerian malam tadi hanyalah mimpi kelam. Tapi Bu Nani tahu, apa yang terjadi bukan mimpi. Dan apa yang dialami Mbah Rungkup adalah karma yang tak dapat dihindari. Pagi itu desa kecil tempat warung penyet Bu Nani berdiri terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pohon jati yang berjajar di pinggir jalan desa, sementara ayam-ayam berkokok bersahutan seperti memanggil hari untuk benar-benar bangun. Tak ada yang tahu, beberapa jam sebelumnya, kematian telah bekerja dalam diam, meninggalkan satu jasad di rumah reot tepi hutan. Warga pertama yang menemukannya adalah Pak Darto, pencari rumput yang tiap pagi melintas di jalur itu. Biasanya ia hanya berhenti sejenak untuk mengikat rumput hasil sabitan, tapi hari itu langkahnya terhenti karena mencium bau aneh, perpaduan antara kemenyan basi dan busuk darah kering. Bau itu berasal dari rumah Mbah Rungkup. Matanya menyapu pintu yang terbuka setengah. Tirai bambu tersingkap seperti bekas diterjang angin malam. Ada rasa tak enak merayap di tengkuknya. Dengan langkah ragu, Pak Darto mendekat, mengintip ke dalam. Ia langsung mundur terhuyung. Di lantai tanah, tergeletak tubuh Mbah Rungkup yang sudah kaku.
Posisi jasadnya meringkuk tak wajar. Wajahnya membiru keunguan. Mata terbuka lebar seolah menyaksikan mimpi buruk terakhir yang tak pernah selesai. Yang paling mengerikan bukan luka di kulit, karena hampir tak tampak gores sedikit pun, melainkan bentuk tubuhnya yang berubah. Dada amblas ke dalam, tulang rusuk tak beraturan menekan kulit, lengan bengkok seakan diremas kekuatan raksasa. Dari luar terlihat seperti orang mati tersedak. Namun siapapun yang paham dunia gaib akan tahu, ini kematian akibat santet balik. "Tolong!" jerit Pak Darto sambil berlari ke tengah jalan desa. Tak lama, warga berdatangan. Mereka mengerumuni rumah reot itu, beberapa memilih mengintip dari jarak jauh dengan wajah pucat. Tak ada satupun yang berani masuk. Bahkan aparat desa yang datang pun tampak enggan menyentuh jasad itu sebelum berdoa. Berita cepat menyebar, embah rungkuk mati mengenaskan. Di sudut kerumunan, seseorang berdiri gemetar. Pak Rendra. Sejak subuh, gelisah memang tak mau melepaskan dirinya. Sepanjang malam wajah Korop lingsir dan jeritan embah rungkuk terpatri di benaknya. Ia datang dengan niat memastikan semuanya benar-benar hanya mimpi buruk. Namun saat matanya melihat jasad itu, lututnya langsung lemas. Ia mengenali pakaian dukun yang kemarin masih dipakainya. Mengenali rajah di lantai. Mengenali bau amis campur kemenyan. Dadanya berdegup tak terkendali. Ini salahku," bisiknya serak. Sekujur tubuhnya berkeringat dingin. Nafasnya tersendat. Tiba-tiba pikirannya berteriak, "Aku yang berikutnya." Tak peduli teriakan warga, Rendra berbalik lari. Lari sekuat tenaga seperti dikejar hantu. Nafasnya tak beraturan, kakinya hampir tak menapak tanah. Ia menyeberang jalan tanpa menoleh. Bruk! Benturan keras memecah udara pagi. Sebuah mobil pickup melaju dan menghantam tubuhnya tepat di dada. Tubuh Rendra terpelanting beberapa meter, jatuh berguling di aspal seperti boneka kain. Darah mengalir dari sudut kepala, membentuk garis tipis menuju selokan. Orang-orang berteriak panik. Driver pickup turun gemetar, sementara beberapa warga berlari menghampiri Rendra yang sudah terbujur kaku. Mata Rendra masih terbuka, memandang kosong ke langit biru, seolah di detik terakhir ia akhirnya memahami kesalahan terbesarnya. Ambulans datang terlambat. Rendra pergi di tempat kejadian. 2 kematian dalam satu pagi. Keduanya saling terhubung oleh satu dosa yang sama, jalan gelap. Tak ada satupun warga yang berani menghubungkan kedua kejadian itu secara terbuka, tapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu, karma sedang bekerja. Sore hari, warung Bu Nani kembali buka seperti biasa. Anehnya, suasana justru terasa lebih tentram. Tak ada lagi hawa berat seperti hari-hari sebelumnya. Burung-burung kembali hinggap di atap seng. Angin terasa ringan menyapu halaman. Bu Nani menyiapkan sambal dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ia beberapa kali melirik ke pintu belakang, tempat Nenek Hadijah biasa duduk. Nenek itu tengah bersila, memegang tasbih kayu tua yang butirnya sudah licin dimakan usia. "Nek," sapa Bu Nani ragu. "Tadi saya dengar kabar." Nenek Hadijah hanya mengangguk sebelum Bu Nani sempat melanjutkan ucapannya. Dukun itu dan orang yang membantunya sudah pulang ke tempat yang seharusnya. Nada suaranya datar. Tak ada kemenangan. Tak ada kepuasan. Hanya ketenangan seorang penjaga keseimbangan. Karma tidak perlu didorong, lanjut nenek pelan. Ia berjalan sendiri. Jalan gelap selalu mencari pemiliknya kembali. Bu Nani menelan ludah. "Nek, kenapa bisa separah itu?" Nenek Hadijah menatap jauh, ke arah matahari yang mulai condong ke barat. Santet bukan hanya dikirim dengan ilmu. Ia juga dikirim dengan niat. Dan niat jahat selalu pulang pada hati yang menanamnya. Ia mengusap tongkat tuanya, tongkat yang semalam menjadi saksi pertempuran tak kasat mata. Tidak ada santet, sambungnya lirih, yang bisa menembus seseorang yang menjaga ilmunya dari para wali. Ilmu bukan tameng karena kesaktian, tetapi karena keberkahan. Bu Nani terdiam. Tenggorokannya terasa tercekat. Angin sore lalu berembus masuk melalui pintu warung. Membawa aroma kemenyan samar. Bau itu bukan menyengat, melainkan lembut dan menenangkan,
seperti kenangan yang menyentuh dari kejauhan. Seolah masa lalu pesantren tua dengan lantunan doa-doa para kiai sepuh hadir sebentar, memberikan restu sunyi. Nenek Khadijah menutup mata sesaat, menarik napas dalam-dalam. Waktu mengalir, ucapnya perlahan. Tugas penjaga hanya menghalau kebatilan. Setelah itu, dunia kembali berjalan sebagaimana mestinya. Bu Nani mengangguk, matanya basah. Di luar, pelanggan mulai berdatangan kembali. Warung penyet Bu Nani kembali ramai. Bukan karena penglaris, bukan karena ilmu, tetapi karena kejujuran dan doa tulus yang tak pernah putus. Dan jauh di balik sorak kehidupan itu, dua arwah telah menjadi pelajaran abadi tentang keserakahan. Kesunyian pun berkumandang kembali, menutup kisah tentang dukun santet yang salah besar memilih musuh.